Oke pemirsa, jumpa lagi di 57 TV, channel seni budaya yang terbaru dan siap Anda nikmati. Saat ini saya berada di rumah Bapak Hari Gunawan, pemerhati, pelaku sekaligus pengrajin olahraga tradisional ya, pengrajin bumerang yang dulunya terkenal di Australia ya. Mari kita simak kiat-kiat dari beliau dan apa saja yang menjadi alasan sehingga beliau menerjuni bidang ini. Mulai menggeluti bumerang dan serius belajar dan membuat bumerang tahun 2013 saat turnamen bumerang Indonesia atau kejurnas bumerang Indonesia ketiga. Ada teman Indonesian Nunchaku Club, kebetulan beliau memberi saya satu bumerang bikinan Pak Haryo dari Semarang. Katanya ini bumerang, returning bumerang yang bisa kembali, bukan sekedar souvenir. Bumerang itu saya lempar ternyata tidak bisa balik dengan sempurna alias langsung hilang. Jadi saya penasaran kenapa ini kok nggak bisa balik seperti di YouTube atau di film-film begitu. Akhirnya terus cari informasi tentang bumerang, dan kemudian dari teman INCN Indonesian Nunchaku Club itu juga saya diperkenalkan sama komunitas bumerang Indonesia. Waktu itu namanya INASBA, yang sekarang berubah menjadi ABI, Asosiasi Bumerang Indonesia. Sangat menguntungkan sebenarnya, apalagi kalau kita bisa memasarkannya di waktu dan tempat yang pas, seperti di tempat wisata Bali misalnya. Itu permintaan sebenarnya banyak di sana, tapi sayangnya di Bali kebanyakan yang beredar itu bumerang souvenir, bukan returning bumerang atau bumerang yang bisa dilempar kembali. Kebanyakan souvenir yang itu bukan bumerang yang bisa balik. Kendalanya banyak, terutama soal bahan baku, terus produksi. Kalau saya pribadi kendalanya di produksi karena workshop saya cuman kecil, hanya 1 meter persegi. Itu harus pandai-pandai menyiasati dengan workshop yang sangat mini tersebut. Tergantung bahannya. Oh gitu ya. Kalau bahannya plastik seperti ABS, polipropelen, itu masih relatif. Sangat menarik banget. Ini bumerang ini salah satu olahraga yang provokatif ya, kalau kita bilang provokatif. Kalau orang melihat cenderung kepingin mencoba. Sebenarnya ini sangat prospek banget kalau bumerang itu dijadikan olahraga yang sifatnya kompetisi. Bukan hanya sekedar seneng-seneng for fun, karena di bumerang ini ada science, sport, dan art. Di Indonesia tiap tahun ada kejurnas bumerang, namanya Tunas Bumi, turnamen nasional bumerang Indonesia. Itu setiap tahun sekali. 2 tahun ini aja turnamen bumerang nasional Indonesia dipending karena pandemi, dan tiap 2 tahun ada World Bumerang Championship, dan itu berpindah-pindah dari negara satu ke negara lain gitu. Yang terakhir sebenarnya dilaksanakan di Perancis, tapi gagal karena pandemi, dipending, entah kapan bisa dilaksanakan lagi. Pertama turnamen Tunas Bumi ketiga sampai ke 9. Bumerang tidak mengenal umur dan gender ya, baik itu anak-anak dan yang sudah punya anak, laki-laki atau perempuan, bisa semuanya bermain dan berkompetisi di bumerang. Kalau pada dasarnya sih ada 2 ya, bumerang for fun sama kompetisi. Nah, kalau yang for fun itu ada juga fine art bumerang, ada yang bumerang untuk pemula, dan itu kalau untuk kompetisi masih belum memenuhi syarat. Kalau bumerang kompetisi ada beberapa sesuai dengan kategori seperti endurance, fast cat, aussie round, long distance, maximal time allowed, terus trick cat, doubling. Di Surabaya namanya Asosiasi Bumerang Indonesia
chapter Surabaya, yang dulu namanya Buaya ya, Bumerang Surabaya. Kalau di Sidoarjo namanya Buas, Bumerang Arek Sidoarjo, dan semua di bawah naungan Asosiasi Bumerang Indonesia. Surabaya sendiri latihannya kita ke Sidoarjo karena kesulitan lahan untuk bermain. Surabaya terutama lapangan-lapangan itu kurang memenuhi syarat untuk bermain bumerang, terutama bumerang yang jarak jauh seperti endurance. Endurance membutuhkan lapangan paling tidak seluas lapangan bola. Itu pun kita mepet banget. Sebenarnya yang ideal 2 kali lapangan bola itu baru bisa main bumerang dengan leluasa. Makanya kita ngungsi ke Sidoarjo. Di Sidoarjo ada lahan yang lumayan luas dan kita bisa main seluruh kategori bumerang. Ini salah satu bumerang untuk kategori fast cat, di mana atlet bumerang dikasih waktu 5 kali kesempatan lempar tangkap 5 kali. Siapa yang paling cepat dia yang menang. Kalau lari itu ibaratnya sprint. Nah, ini fast catnya. Terus yang ini doubling ini bumerangnya dua buah dilempar bareng. Nah, nanti nangkapnya satu-satu dengan akrobatik. Di antaranya yang poin tertinggi nangkap pakai kaki. Ini doubling. Kalau ini MTA, kategori MTA, maksimal time allowed. Siapa yang melempar bumerang ini terbangnya paling lama, itu yang menang. Jadi lama-lamaan terbang. Ini MTA. Sedangkan yang ini untuk Ausiron. Penilaiannya yang paling jauh dan paling akurat dia menang. Jadi ada poin jarak, poin tangkapan, dan poin akurasi. Sunanda Narendra Widyarita, biasa dipanggil Rendra. Ya. Apa yang buat saya tertarik? Salah satunya saya suka dunia aviasi ya. Apapun yang terbang, pesawat atau apapun itu saya suka. Terus saya lihat ini salah satu bentuk olahraga yang menurut saya menarik lah buat saya. Beberapa kali sih yang di Jogja sama di Sukabumi itu, tapi waktu baru pertama kali ikut itu udah langsung juara 1 fast cat tingkat nasional sama juara 3 untuk olahraga bumerang. Ya, semoga disupport lebih lagi lah sama pemerintah Indonesia, karena ini salah satu bentuk olahraga yang saya kira sangat prospek, sangat baik untuk generasi Kali muda. ya, pertama di Semarang, kemudian di Jogja, yang ketiga itu di Sukabumi. Juara pernah di Sukabumi, itu saya dapat 3 medali. Yang pertama itu Ausiron, ini yang paling bergengsi. Saya juara 1 Ausiron, dapat medali emas. Yang kedua itu Endurance, dapat medali yang juara 2, perak ya. Terus kemudian yang emas yang ketiga itu dari Terustik, jadi bumerang untuk berburu itu. Harapannya semoga bumerang ini lebih dikenal masyarakat, syukur-syukur bisa masuk ke sekolah-sekolah gitu Pak, sebagai ekstrakurikuler sekolah, dan bumerang semakin berkembang, semakin banyak peminatnya, dan dapat meraih prestasi yang lebih baik lagi.